Dia sudah punya seseorang, tapi kenapa tatapannya selalu mencarimu? Kamu mungkin tidak pernah meminta dia untuk memilih, tapi hatinya terus bicara tentangmu. Apakah cinta ini salah? Atau justru inilah satu-satunya yang benar? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Cinta Terlarang. Orang ini akan memilih kamu daripada pasangan lainnya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hubungan ini memang tidak biasa, penuh dengan nuansa yang sulit dipahami dan diungkapkan secara langsung, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua batas dan rintangan yang mereka hadapi. Sesuatu yang membuat hati berdebar dan pikiran terus bergulat dengan perasaan yang bercampur aduk, membuat mereka sering merasa terjebak dalam sebuah ketidakpastian yang tak berujung, di mana setiap langkah dan setiap kata yang mereka ucapkan tampak seperti upaya untuk menembus kabut tebal yang menyelimuti hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka sulit untuk benar-benar memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri masing-masing dan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan, namun tak mampu diungkapkan dengan jelas karena rasa takut akan kehilangan, kekhawatiran akan penolakan, atau bahkan karena ketidakberanian untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya secara drastis. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, sebuah ketidakcocokan yang samar-samar, namun sangat nyata seolah-olah ada energi yang menggelitik dan menyentuh relung terdalam dari keberadaan mereka, menantang mereka untuk memahami makna sebenarnya dari rasa, keberanian, dan kejujuran yang selama ini mereka pendam dan sembunyikan di balik kedok ketegaran dan ketidakpastian. Di balik semua ketidakpastian itu, ada perasaan dalam yang semakin dalam, yang tak bisa lagi dia sembunyikan, meskipun dia berusaha keras untuk menutupinya. Rasa itu seperti gelombang yang semakin besar, menumbuhkan keinginan dan kekhawatiran sekaligus, menuntut kejujuran dan keberanian untuk diungkapkan. Karena dia tahu bahwa jika tidak segera diungkapkan, maka akan semakin lama rasa itu akan terpendam, dan menjadi beban yang semakin berat untuk dipikul, sehingga akhirnya menimbulkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Dalam keheningan hati, dia merasakan adanya sesuatu yang harus diungkapkan, sesuatu yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Karena takut kehilangan, takut terluka, dan takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya sudah terlalu dekat dan tidak bisa lagi dihindari. Dia tahu bahwa setiap hari yang berlalu tanpa kejujuran dan keberanian akan menambah jarak yang semakin lebar antara dia dan kamu, dan bahwa ketakutan akan kehilangan yang selama ini dia rasakan hanyalah ilusi yang sebenarnya bisa diatasi jika dia berani membuka hati dan menyampaikan perasaan yang selama ini dia sembunyikan. Karena di dalam lubuk hati terdalam, dia menyadari bahwa hubungan ini bukan sekadar tentang genggaman tangan dan kata-kata manis, tetapi tentang keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang yang dia cintai, bahwa tanpa keberanian itu semuanya akan sia-sia dan hanya akan menjadi penyesalan yang tak berujung. Kartu Four of Pentacles menunjukkan bahwa selama ini dia berusaha menggenggam erat apa yang sudah dia miliki, baik itu pasangannya saat ini, rasa aman yang dia rasakan, maupun zona nyaman yang membuatnya merasa terlindungi. Dia berusaha menjaga semuanya agar tetap utuh, menahan segala kemungkinan perubahan yang mengancam kestabilan yang selama ini dia bangun, karena dia takut kehilangan kontrol, dan merasa bahwa jika dia melepaskan genggamannya, maka semuanya akan hilang begitu saja, meninggalkan kekosongan yang tak terbayangkan. Tapi semakin dia menggenggam, semakin sesak rasanya. Seperti orang yang berusaha menahan air laut agar tidak meluap, padahal ombak itu sudah mulai mengikis fondasinya dari dalam secara perlahan, menimbulkan keretakan yang semakin dalam dan mengancam kehancuran segalanya. Ketakutan kehilangan apa yang dianggapnya berharga membuatnya terjebak dalam kelekatan yang membelenggu, dan perlahan kekuatannya mulai terkuras.
karena dia menyadari bahwa genggamannya yang terlalu erat justru menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan kebebasan dirinya sendiri. Dan bahwa ketakutan akan kehilangan justru membuatnya semakin takut untuk bertindak. Semakin sulit untuk melihat jalan keluar yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Namun dia takut untuk menghadapinya, karena bayangan kehilangan yang menghantui. Kini, semuanya mulai runtuh. Ten of Swords menandakan bahwa akhirnya, bagian dari dirinya yang selama ini dia coba pertahankan dengan sekuat tenaga, harus berakhir. Ini adalah simbol dari sebuah akhir yang menyakitkan. Sebuah kejatuhan yang tak terhindarkan. Sebuah momen di mana segala sesuatu yang selama ini dia percaya dan harapkan mulai hancur perlahan, meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan. Hubungan yang dulu tampak kokoh dan penuh harapan, kini terasa seperti beban yang menancap dalam-dalam, menyakitkan hingga ke inti hati, membuatnya merasa lelah, kehabisan energi untuk terus mempertahankan sesuatu yang entah sejak kapan sudah tidak lagi hidup dan bernyawa di dalamnya. Di tengah keputusasaan itu, muncul Ace of Swords, simbol dari kejelasan dan pencerahan. Dia mulai menyadari bahwa ada kebutuhan mendesak untuk bicara jujur, mengungkapkan perasaan dan pemikirannya yang selama ini dia sembunyikan di balik kedok ketegaran dan penolakan, karena dia tahu bahwa tanpa kejujuran dan keberanian itu, hubungan ini akan terus berjalan di atas dasar yang rapuh dan tidak nyata. Ada keinginan yang mendalam agar kejujuran itu keluar, karena dia tahu bahwa di dalam hatinya, kamu adalah orang yang selama ini dia simpan sebagai pusat perhatiannya, sumber kekuatan dan harapan bagi kehidupannya. Keinginan untuk segera berlari menuju kamu begitu kuat, seakan-akan dunia menunggu untuk berhenti sejenak agar dia bisa menyampaikan semuanya, agar dia bisa mengungkapkan apa yang selama ini dia pendam dan takutkan. Karena dia tahu bahwa hanya dengan keberanian dan kejujuran itu, segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih nyata. Knight of Swords menggambarkan keberanian yang mulai tumbuh dan muncul, bahwa dia sedang menyusun langkah-langkah untuk bertindak, bahkan jika langkah itu berarti mengubah seluruh tatanan yang selama ini dia kenal dan pelihara, karena dia sadar bahwa tanpa keberanian itu, semua akan tetap statis dan tidak berkembang, dan bahwa dia harus berani keluar dari zona nyaman, dan menghadapi kenyataan dengan penuh keberanian dan tekad yang kuat. Dia ingin menyampaikan perasaan dengan kejujuran tanpa filter, tanpa penyesalan, dan tanpa rasa takut akan konsekuensi apapun, karena dia percaya bahwa hanya dengan keberanian dan kejujuran itu, hubungan ini bisa mencapai puncaknya, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya akan datang ketika mereka berani mengikuti suara hati mereka dan menyebarkan cinta dengan penuh kejujuran serta keberanian, tanpa rasa takut akan kehilangan dan tanpa rasa bersalah yang mengekang. Tapi, di balik keberanian itu, tersembunyi luka yang belum sembuh sepenuhnya. Luka karena harus memilih, harus meninggalkan sesuatu yang selama ini dia anggap sebagai bagian dari dirinya sendiri. Sebuah luka yang membuatnya merasa remuk dan rapuh. Karena dia sadar bahwa setiap pilihan akan membawa konsekuensi yang tidak ringan, dan bahwa tidak semua orang akan memahami atau menerima jalan yang dia pilih. Rasa sakit itu menjadi beban yang terus membebani, menguji kekuatan hati dan keyakinannya, karena dia tahu bahwa meskipun dia ingin melangkah maju dan menyatakan semua perasaannya, ada juga ketakutan bahwa semuanya bisa berakhir dengan luka dan penyesalan yang mendalam. Meski begitu, dia tidak tinggal diam dan pasrah pada keadaan. Dia sedang berjuang dengan segala kekuatannya, berusaha mempertahankan apa yang masih bisa diselamatkan, meskipun jalan yang diambil penuh dengan rintangan dan ketidakpastian. Seven of Wands menunjukkan bahwa dia sedang melawan tekanan dari luar maupun dalam dirinya sendiri, berusaha keras menjaga hubungan kalian dari pandangan orang lain. Dari bisikan hati nurani yang terus mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan mungkin akan menyakitimu, dan dari rasa bersalah yang terus membebani dirinya. Semua perjuangan ini dia lakukan karena kamu adalah satu-satunya tempat yang dia anggap sebagai rumah sejati.
tempat di mana dia ingin membangun masa depan penuh kebahagiaan dan cinta sejati. Karena dia tahu bahwa selama ini, kamu adalah sumber kebahagiaan yang mampu menyembuhkan luka-luka terdalam dalam dirinya. Dan dia percaya bahwa hanya dengan keberanian dan ketulusan, kebahagiaan itu bisa terwujud dan mereka bisa memulai perjalanan baru yang lebih bermakna. Dengan Ten of Cups, muncul gambaran akan kebahagiaan yang sejati, sebuah harapan akan hubungan yang penuh cinta, penuh makna, dan penuh kedalaman, di mana mereka berdua mampu merasa lengkap dan bahagia tanpa rasa takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa cinta yang tulus dan keberanian untuk menghadapinya adalah fondasi utama untuk membangun sebuah hubungan yang kokoh dan abadi. Kamu adalah gambaran dari kebahagiaan itu, dan dia sadar bahwa hanya dengan keberanian dan kejujuran yang tulus, mereka bisa mencapai titik itu. Dengan Ace of Pentacles, muncul peluang nyata untuk memulai sesuatu yang baru dan lebih stabil. Sebuah fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan bersama. Bukan sekadar hubungan yang didasarkan pada perasaan sesaat, tetapi pada komitmen dan kestabilan jangka panjang yang akan menguatkan dan memperkuat cinta mereka. Tapi agar itu terjadi, dia harus berani keluar dari kebingungan dan belenggu yang selama ini membelenggunya. Berani meninggalkan ketakutan dan keraguan-raguan, dan mengikuti panggilan hati yang jujur dan tulus. Seven of Cups menunjukkan bahwa dia berada di tengah banyak pilihan, tergoda oleh berbagai kemungkinan dan jalan yang tampaknya menarik. Tetapi dalam kebingungan itu, dia merasa seperti terjebak dalam labirin pikiran dan perasaan yang sulit diurai, di mana setiap jalan tampak benar dan salah sekaligus, membuatnya merasa semakin terbenam dalam ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depan, sehingga dia merasa semakin sulit untuk memutuskan langkah mana yang harus diambil, dan semakin sulit juga untuk melepaskan semua bayangan dan ketakutan yang selama ini menahannya. Namun, Eight of Swords mengungkapkan bahwa dia merasa terikat dalam pikirannya sendiri, merasa tidak mampu bergerak dan keluar dari situasi yang membelenggu itu, karena dia merasa bahwa semua pilihan yang ada hanyalah ilusi dan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Padahal sebenarnya, dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk memilih jalan keluar, asalkan dia bisa mengikuti suara hati dan berani melangkah tanpa rasa takut akan konsekuensi yang menakutkan. Karena sesungguhnya, keberanian itu sudah ada dalam dirinya. Hanya perlu dia sadari dan bangkit dari ketakutan yang selama ini mengekangnya. Kesimpulannya, dia mencintaimu. Perasaan itu bukan sekadar pelarian atau keinginan sesaat, melainkan panggilan hati yang paling jujur dan tulus. Sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk berjuang menghadapi segala rintangan dan tantangan yang ada. Dia sedang bergulat dengan rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan-raguan yang sering mengaburkan pandangannya terhadap masa depan. Tetapi seiring waktu berjalan, dia mulai menyadari bahwa perasaan yang dia miliki terhadapmu bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan lagi. Energi dari kartu-kartu ini menunjukkan bahwa, meskipun jalannya tidak mudah dan penuh tantangan, akhirnya dia akan memilih kamu, bukan karena pelarian, tetapi karena dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibohongi dan tidak akan pernah ditemukan di tempat lain selain di samping kamu. Rasa cintanya yang tulus dan keberanian untuk menghadapi kenyataan akhirnya akan membawa mereka ke jalan yang benar, menuju hubungan yang penuh makna dan kedalaman yang sejati. Sebuah perjalanan yang menguji kekuatan hati dan keberanian mereka untuk memulai kembali, memperbaiki yang rusak, dan membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Afirmasi tarot untukmu adalah, aku layak dicintai dengan jujur, dan sepenuh hati. Aku tidak meminta seseorang untuk meninggalkan siapapun demi aku, karena aku percaya bahwa cinta sejati datang dari keberanian dan niat yang tulus. Jika dia datang kepadaku dengan niat yang jujur, keberanian untuk mengakui perasaannya, dan niat untuk membangun sesuatu yang nyata, aku akan menyambut cinta itu sebagai takdir, bukan sekadar pelarian. Aku percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya akan datang ketika kita berani mengikuti suara hati kita dan menyebarkan cinta dengan penuh kejujuran serta keberanian, tanpa rasa takut akan kehilangan dan tanpa rasa bersalah yang mengekang. Karena pada akhirnya,
Cinta yang tulus dan keberanian untuk menghadapinya adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati yang selama ini aku cari dan tunggu-tunggu. Dan aku percaya bahwa dengan keberanian dan kejujuran itu, kita bisa melewati segala rintangan dan mencapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Ada saat di mana seseorang, meskipun secara fisik menjalani hubungan dengan orang lain, secara batin dan hati justru terikat secara mendalam pada sosok yang berbeda dari pasangan yang sedang ia jalani saat ini. Mungkin dia sudah berusaha keras untuk berpaling, berusaha menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, atau bahkan berjanji kepada dirinya sendiri untuk melupakanmu. Namun bayanganmu tetap saja hadir dalam setiap sudut pikirannya. Seperti bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang meskipun matahari telah tergelincir di ufuk barat. Bahkan, di tengah rutinitas yang tampak sempurna di permukaan, senyum yang dipaksakan, kata-kata yang terdengar biasa saja, dan kegiatan yang berjalan tanpa makna yang mendalam, ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan ke siapapun. Sebuah kekosongan yang terus menggerogoti hati dan jiwanya secara perlahan. Seperti rongga yang tak pernah terisi, meskipun segala upaya dilakukan. Kekosongan itu seperti lubang hitam yang menarik semua energi dan harapan keluar dari dalam dirinya, membuatnya merasa semakin jauh dari kebahagiaan sejati yang selama ini dicari. Lalu muncul pertanyaan yang tidak pernah berhenti menghantui dan mengusik benaknya. Apa sebenarnya yang membuat dia tidak bisa melepaskanmu? Padahal dia masih berada di pelukan orang lain, menjalani hari-hari yang seharusnya membawanya ke kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Kenapa hati dan pikirannya justru selalu kembali padamu? Seolah-olah ada magnet yang tak terlihat menariknya ke arahmu. Karena kamu adalah satu-satunya sosok yang mampu membuatnya merasa hidup kembali. Seolah-olah nafasnya terisi oleh sesuatu yang selama ini hilang tanpa jejak. Kamu adalah sumber energi yang membangkitkan rasa dan harap. Sesuatu yang tidak bisa ia temukan dalam hubungan yang sedang ia jalani. Yang justru membuatnya merasa seolah-olah hidupnya hanyalah sebuah bayang-bayang dari apa yang seharusnya nyata dan bermakna. Kamu adalah penyembuh luka yang tak terlihat, pelipur lara yang mampu meredakan derita terdalam, yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum, dan sikapnya yang tampak biasa saja. Di dalam hubungan yang sedang ia jalani saat ini, terdapat sebuah kekosongan yang sulit ia ungkapkan kepada siapapun. Ada perasaan hampa yang terus menggerogoti setiap hari, seperti sebuah luka yang tak kunjung sembuh, dan seakan-akan hidupnya hanya berjalan tanpa tujuan dan tanpa makna yang sesungguhnya. Hari-hari yang seharusnya penuh kebahagiaan malah terasa seperti rutinitas monoton, di mana senyum yang ia berikan hanyalah topeng yang ia kenakan untuk menutupi rasa lelah dan kecewa yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Seperti lapisan-lapisan yang menumpuk di permukaan hati dan tidak pernah benar-benar terangkat. Ia bertahan, berusaha menemukan kebahagiaan di tengah bayang-bayang ketidakpuasan dan kekosongan yang semakin menggerogoti jiwanya. Tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati itu tidak pernah benar-benar hadir dalam bentuk yang diharapkan. Ia merasa terjebak dalam permainan peran yang harus dia jalani, sementara jiwanya merindukan sesuatu yang lebih nyata dan mendalam. Sesuatu yang bisa menyentuhnya secara langsung, bukan sekadar ilusi yang dibuat-buat untuk menenangkan hati yang sedang luka, tetapi sebuah kenyataan yang mampu menyembuhkan dan menguatkan. Kemudian, suatu saat yang tak terduga, kamu hadir dalam kehidupannya. Dengan caramu yang apa adanya, tanpa pretensi, tanpa janji manis yang berlebihan, kamu menyentuh sisi terdalam dari dirinya, yang sudah lama terkubur dan terlupakan. Kamu tidak menawarkan dunia yang sempurna, tidak berjanji akan membawa kebahagiaan abadi, tetapi kamu hadir dengan ketulusan yang selama ini ia rindukan dan dambakan, seperti napas yang menyejukkan di tengah kekeringan padang pasir yang panjang. Kamu hadir sebagai sebuah kejujuran yang menyentuh hati dan pikiran, yang mampu membuatnya merasa dilihat dan didengar tanpa harus berusaha menjadi orang lain. Dari situlah semuanya mulai berubah secara perlahan, seperti bunga yang mulai mekar,
setelah sekian lama tertutup oleh lapisan-lapisan kekakuan dan ketakutan, membuka diri untuk sebuah kemungkinan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Kamu memberi warna baru dalam hidupnya, yang selama ini terasa suram dan penuh kekhawatiran, dan membuka pintu harapan bahwa mungkin masih ada sesuatu yang lebih indah dan bermakna dari sekadar rutinitas dan kepalsuan yang selama ini ia jalani. Kamu membuatnya bertanya-tanya, apakah selama ini dia benar-benar hidup, atau hanya sekadar menjalani hari-hari tanpa jiwa dan makna? Bersamamu, ia merasa diakui sebagai manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan, bukan sebagai sosok yang harus sempurna agar diterima. Kamu memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan dan tanpa harapan palsu. Kamu menerima dirinya apa adanya, bahkan saat dia sedang rapuh dan hancur, saat hatinya penuh luka dan kecewa yang mendalam. Kamu adalah tempat di mana ia merasa aman untuk menunjukkan siapa dirinya, tanpa rasa takut akan penolakan atau penghakiman, seolah-olah kamu adalah cermin yang memantulkan kejujuran dan ketulusan yang selama ini ia cari-cari dengan susah payah, tetapi tak pernah benar-benar menemukannya dalam orang lain. Di hadapanmu, ia merasa bahwa ia tidak perlu lagi menutupi kekurangannya, tidak perlu bersikap sempurna, dan tidak perlu berpura-pura bahagia, karena kehadiranmu adalah bentuk penerimaan yang sesungguhnya, sesuatu yang selama ini ia rindukan dan butuhkan. Ada dorongan dalam dirinya yang begitu kuat untuk mendekat, untuk mencari alasan agar bisa berada di sisimu lebih lama lagi, karena kamu adalah satu-satunya sosok yang mampu membuatnya merasa cukup. Merasa bahwa dia tidak perlu lagi mencari sesuatu di luar sana yang mungkin tak pernah benar-benar ada. Di hadapanmu, ia tidak perlu lagi menutupi kekurangannya, tidak perlu berusaha tampil sempurna, dan tidak perlu berpura-pura bahagia. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah tempat di mana ia bisa kembali menjadi manusia sejati, bukan sekadar peran yang harus dimainkan dalam hubungan yang penuh tekanan dan kepalsuan. Kamu membuatnya merasa diinginkan bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang tumbuh secara alami dan tanpa paksaan, yang mengalir dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Kamu adalah sumber kekuatan yang membuatnya percaya bahwa cinta itu masih ada dan bisa bertahan di tengah segala rintangan dan tantangan, selama ia tetap memegang dan menghargai kehadiranmu. Namun, di balik semua itu, jauh di dalam hati terdalamnya, dia tahu bahwa ada luka yang tidak bisa dihindari. Ada rasa takut akan kehilangan, rasa takut akan kenyataan yang rumit, dan ketidakpastian tentang masa depan yang belum pasti dan penuh ketidakpastian. Dia tahu bahwa mencintai dan mencintai kamu berarti berhadapan dengan kenyataan yang tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Tapi anehnya, justru kamu yang mampu menyembuhkan luka-luka itu, seperti obat yang menyembuhkan luka yang dalam dan menghancurkan, tetapi sekaligus memurnikan dan memperkuat. Kamu adalah rasa sakit yang memurnikan, yang membuatnya sadar bahwa meskipun dunia ini penuh ketidakpastian dan kegagalan, dia masih mampu merasakan sesuatu yang benar dan tulus, sesuatu yang mampu menghidupkan kembali harapan dan kepercayaan dalam dirinya yang sempat pudar oleh luka dan kecewa. Dan ketika dia membayangkan masa depannya, dia tidak lagi melihat sosok pasangan yang sekarang, yang mungkin tampak memenuhi harapan duniawi, tetapi dia membayangkan kamu sebagai tempat pulang yang paling aman dan nyaman, rumah yang tak pernah dia sadari selama ini sedang dia cari. Kamu adalah pelabuhan yang selalu menantinya setelah hari-hari penuh kekacauan dan ketidakpastian, tempat di mana hatinya bisa berlabuh dan merasa tenang. Kamu adalah harapan yang selama ini tersembunyi di sudut hati, yang akhirnya bangkit kembali karena kehadiranmu yang tulus dan penuh makna. Seperti sinar matahari yang menyinari kembali kebun yang sempat tertutup oleh kabut gelap dan penuh keraguan. Kamu adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang mampu membuatnya percaya bahwa cinta itu masih ada dan bisa bertahan, selama dia tetap memegang dan menghargai kehadiranmu, dan selama ia berani merangkul kenyataan dengan hati yang penuh keberanian dan keikhlasan. Dia tidak bisa melepaskanmu bukan karena dia egois atau tidak ingin berjuang,
tetapi karena hatinya mengenal dan memahami kamu lebih dalam dari siapapun. Kamu adalah satu-satunya sosok yang mampu membuatnya merasa utuh dan lengkap, yang mampu mengisi kekosongan terdalam dalam dirinya yang selama ini tak pernah benar-benar terisi. Kamu adalah sumber kekuatan yang membuatnya percaya bahwa cinta itu masih ada, dan bisa bertahan di tengah segala rintangan dan tantangan, selama dia tetap memegang dan menghargai kehadiranmu. Kamu adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini tak pernah diungkapkan, tentang harapan akan cinta yang tulus dan abadi, yang memberi makna baru bagi hidupnya. Dan karena itu, dia akan selalu berjuang. Meskipun jalannya tidak selalu mudah, karena kamu adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa dia lepaskan, dan yang akan selalu menjadi pelabuhan terakhir, di mana hatinya berlabuh dan merasa aman. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.